Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat data, sahabat statistik, sahabat lahat posko. Pemerintah sedang menjalankan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau disingkat dengan Resosek. Kabupaten Lahat akan menjalankan kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut berjalan di seluruh tanah air. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang bersama Koordinator Pengawas Wilayah Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi di Kabupaten Lahat, yaitu Bapak Hardianto, atau disapa dengan Mas Hardi. Benar ya? Siap, benar. Mas Hardi ini adalah petugas atau ketua bidang IT dan pengelolaan dan diseminasi registrasi sosial ekonomi yang akan berlangsung pada saat ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mas Hardi. Mas Hardi, gini, kita mau bertanya-tanya nih mengenai kegiatan Resosek yang sedang berjalan pada saat ini. Tugas dari Badan Pengelolaan atau bidang pengelolaan data registrasi sosial ekonomi seperti apa sih? Jadi di dalam struktur organisasi pelaksanaan kegiatan Resosek ini itu ada beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang IT, pengolahan dan diseminasi Resosek. Jadi bidang ini kami tugasnya mengorganisasikan, mengkoordinir, menunjang dari pelaksanaan kegiatan lapangan Resosek untuk IT dan nanti untuk pengolahan dan terakhir nanti untuk diseminasinya, seperti itu. Mengenai pengelolaan data yang dihasilkan dari kegiatan Resosek ini bagaimana? Oke, mungkin bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk tahapan pengolahan data Resosek ini nanti ada 2 tahap di tahun 2002 ini dan nanti di tahun 2023 tahun depan. Nah, untuk di tahun 2002 ini kegiatan pengolahan nanti ada pengolahan percepatan namanya. Itu diambil dari 10% jumlah keluarga yang ada di kabupaten yang nanti akan diolah terlebih dahulu supaya tujuannya untuk menguji model PMT yang akan digunakan nanti untuk pengolahan keseluruhan di tahun depan, seperti itu. Jadi BPS ini kan sudah punya model PMT. Nah, kita untuk menguji apakah model PMT itu sesuai dengan kondisi di lapangan nanti dari hasil pengolahannya, maka di tahun 2002 ini akan ada pengolahan percepatannya. Nah, di pengolahan percepatan ini nggak semuanya SLS itu nanti yang dari lapangan diolah, hanya beberapa SLS terpilih, hanya sekitar 10% dari jumlah keluarga yang ada yang menjadi target pendataan lapangan, seperti itu. PMT itu apa sih? PMT itu proxy min test, singkatannya proxy min test. Jadi model yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk atau keluarga, seperti itu. Oke, Mas Hardi. Mas Hardi berarti data yang dihasilkan oleh petugas yang di lapangan itu dia selalu diawasi dan akan menghasilkan data yang fleksibel ya atau gimana? Ya, benar. Jadi semua data yang dihasilkan oleh BPS dari kegiatan lapangan itu harus sesuai dengan kondisi lapangan, harus akurat. Memang sudah menjadi tugas kita di BPS itu kan istilahnya tukang foto. Yang namanya foto ya paling tidak harus mendekati keadaan kondisi di lapangan, seperti itu. Apa dari proxy dari kegiatan hasil dari data yang dihasilkan? Untuk kegiatan Resosek ini? Ya. Jadi kegiatan Resosek ini kan tujuannya untuk menyediakan basis data dari profil kondisi sosial ekonomi yang terhubung dengan data induk kependudukan sampai tingkat desa atau kelurahan. Nah, itulah yang akan dihasilkan dari Resosek ini. Jadi warga sangat miskin dan tingkat kesejahteraan ekonomi sosial itu akan di ranking gitu atau di tingkatannya akan ada tingkatan masing-masing. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk tugas BPS ini hanya sampai pendataan keluarganya. Kemudian nanti setelah dari hasil pendataan itu diolah, kemudian dibuat model PMT-nya nanti, dan nanti akan mendapatkan urutan ranking menurut kesejahteraan sosial ekonominya.
untuk langkah selanjutnya itu mungkin dari pengambil kebijakan pemerintah nantinya apa yang mau akan diluncurkan kebijakan untuk misalnya tingkat keluarga yang terbawah seperti itu. Terkait IT nih, IT pengelolaan Ya. data registrasi sosial ekonomi. Bisa Ya. dijelaskan di situ? Iya. Untuk dukungan IT dalam penyelenggaraan pendataan Resosek ini, kami sudah menyiapkan beberapa dukungan IT, misalnya untuk monitoring di lapangan, kemudian untuk pengolahannya sendiri, kemudian untuk pengelolaan dokumen dari lapangan, distribusinya seperti apa, itu kita sudah siapkan dukungan IT-nya yang diharapkan dengan dukungan IT paling enggak bisa membantu memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan Resosek ini. Jadi selalu ada dukungan IT melalui aplikasi itu atau bagaimana? Iya, karena tidak bisa dipungkiri wilayah salah satu misalnya untuk pengawasan dengan jumlah pegawai BPS yang enggak berapa banyak ya, tidak mungkin bisa mengawasi seluruh wilayah untuk pengawasan lapangannya. Nah, disitulah peran dari IT dengan adanya misalnya monitoring melalui Telegram untuk pelaporannya, kita bisa tahu, bisa memonitoring kegiatan di lapangan. Jadi kita bisa tahu lebih awal apakah ada permasalahan di lapangan dari melalui dukungan IT itu. Yeah. Itulah salah satu contoh dukungan IT yang kita sediakan untuk pendataan Resosek di tahun ini. Ya, biasanya nih ketika responden didatangi, amankah data yang diberikan oleh petugas itu dengan sistem IT yang kita saat ini? Ya, insya Allah aman karena pertama untuk pengolahannya sendiri kita hanya tidak sampai terekspos di luar, artinya pengolahannya itu tidak basis internet atau web gitu kan, jadi hanya pengolahan di lokal gitu, internal ya. Iya, dan itu juga sesuai dengan standar keamanan data yang sudah digariskan oleh BSSN ya dan Sandi Negara. Itu juga nanti di dalam database-nya juga itu di-encrypt. Jadi seandainya pun ada orang yang bisa mencuri database itu juga nggak akan bisa membaca datanya gitu, karena sudah dilakukan enkripsi seperti itu. Jadi insya Allah aman. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Makanya harus dijawab dengan jujur, baik, dan tidak ada yang dirahasiakan ya. Iya. Jadi insya Allah pendataan ini dijamin kerahasiaannya. Jadi akan menghasilkan data yang berkualitas menuju Indonesia yang sejahtera. Boleh dikatakan begitu? Ya, jadi memang tujuan akhirnya nanti kan untuk terbentuknya satu data, terutama yang terkait dengan kesejahteraan sosial ekonomi itu bisa kita dapatkan, karena selama ini mungkin kita tahu banyak sekali data-data yang dilakukan juga oleh instansi atau dinas kementerian lain terkait pendataan sosial ekonomi. Nah, diharapkan nanti ini, makanya kan ini disebutnya pendataan awal. Pendataan awal ini nanti akan jadi basis data awal yang akan digunakan oleh seluruh instansi terkait untuk kalau mau mengambil kebijakan yang berhubungan dengan sosial ekonomi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diprogramkan itu berpengaruh kepada jawaban dari responden. Itu udah pasti. Kalau jawaban responden tidak jujur, tidak apa adanya, sudah pasti datanya juga akan tidak benar ya. Oke, terima kasih Mas Hardi, sangat luar biasa sekali sahabat data sekalian, di mana jawaban responden atau jawaban kita itu akan menentukan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melangkah dalam kegiatan menjalankan program-programnya ke depan. Oleh karena itu, mari kita sukseskan kegiatan registrasi sosial ekonomi yang akan berlangsung. Terima kasih sudah mendengarkan
bincang-bincang kami. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mas ya, Mas Hardi, Mas Hardi. Mas Hardi ini adalah orang Jawa. Ya, benar ya? Ya, orang Jawa, Tulen. Orang Jawa Tulen. Baik, terima kasih sahabat data. Semoga sampai sini sekalian. Semoga memberikan manfaat. Mari kita dukung dan semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar.